Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SMTV. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Talk Show Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kerjasama SMTV Sumedang dengan Diskominfo Sumedang. Kenapa dengan Diskominfo? Karena ini merupakan salah satu bagian dari sosialisasi mengenai ketentuan di bidang cukai. Seperti apa dalam rangka juga untuk menurunkan peredaran barang kena cukai ilegal di Kabupaten Sumedang. Tentunya dari sisi penegakan hukum seperti apa. Nah, di studio saya sudah tidak sendiri, bersama saya sekarang sudah ada 2 orang narasumber. Kita sapa terlebih dahulu nih yang paling ujung ya, dari DPRD Kabupaten Sumedang, beliau dari Komisi 2. Ada Pak Haji Didi Kurdi. Pak Haji, kumaha damang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat. Terima kasih Pak Haji atas waktunya di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan untuk hadir bersama kita di sini. Dan di sebelah tengah nih yang sudah gagah, nah ini dengan seragam kebesarannya, tapi tidak kebesaran karena memang pas gitu ya, sesuai ukuran. Ada Pak Denny Hanapiah, beliau dari Pol PP Kabupaten Sumedang. Pak Denny, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentunya kedua orang narasumber ini sangat berkaitan erat dengan tema yang akan kita bahas nih untuk pemirsa SMTV di rumah. Nah, mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Seperti apa nanti ketentuan di bidang cukai? Kenapa yang dihadirkan di sini narasumber kita dari DPRD Komisi 2 dan juga dari Pol PP. Kita ke Komisi 2 terlebih dahulu, ke Pak Haji Didi Kurdi. Pak Haji dari Komisi 2 ya. Ini tentunya yang ingin diketahui juga oleh pemirsa SMTV, kaitan erat Komisi 2 dengan ketentuan di bidang cukai ini karena beberapa mitra kerja dari Komisi 2 ini bersinggungan langsung. Nah, seperti apa penjelasannya Pak Haji? Pertama dari aspek pendapatan, Komisi 2 itu bermitra dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, yang salah satu sumber pendapatan daerah itu adalah DBH, dana bagi hasil, yang diperoleh baik dari pusat, pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, cukai hasil tembakau itu berkait erat dengan para petani, khususnya para petani tembakau. Jadi dari dua aspek tadi, aspek pendapatan, Bapenda merupakan mitra kerja Komisi 2, bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dari sisi DBH. Yang kedua berkaitan dengan aspek mata pencaharian hidup masyarakat berkaitan dengan pertanian, yang khususnya para petani tembakau. Itu barangkali yang secara singkat. Secara singkat, dan juga dengan Disperindak juga ada UMKM di situ ya Pak Haji, termasuk itu juga di pemanfaatan nanti. Di pemanfaatan nanti. Nah, kaitan dengan pemanfaatan yang barusan dibilang nih oleh Pak Haji Didi Kurdi, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, salah satu posnya nanti akan dialokasikan untuk penegakan hukum. Nah, ini kalau penegakan hukum tentu sudah ada nih bagiannya. Pak Denny Hanapiah dari Pol PP, memang tupoksi Pol PP kaitan erat dengan DBH CHT ini seperti apa? Ya, terima kasih. Ya. Seperti disampaikan barusan oleh Pak Dewan, itu memang betul Satpol PP di sini kan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Satpol PP, yaitu diantaranya menyelenggarakan Tibum Tanmas, kemudian menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, dan terakhir menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan sebagian urusan dari pemadam kebakaran. Nah, kaitan dengan peta cukai ini sebetulnya merupakan tugas pusat gitu ya. Cuma diminta oleh teman-teman dari Bea Cukai kepada pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan hukum kaitannya dengan rokok-rokok yang tidak memakai pita cukai. Nah, di sini kita mengedukasi kepada warga masyarakat karena bagaimanapun salah satu sumber pendapatan itu adalah melalui pita cukai. Dan pita cukai ini diantaranya itu kan tidak hanya tembakau saja, itu ada etil alkohol atau minum-minuman yang beralkohol, kemudian juga ada etanol,
dan yang terakhir semua produk yang bersumber dari tembakau. Nah, kalau itu alkohol dan lainnya itu kan sudah ada perda ya kaitan dengan minuman beralkohol di Sumedang itu 0%. Yeah. Nah, sekarang kita mengarah ke tembakau. Nah. Nah, diminta oleh teman-teman dari Bea Cukai gitu untuk penegakan supaya produk rokok itu harus memakai pita cukai. Iya, nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Nah, sebelum nanti juga pemirsa SMTV karena penasaran, kita ke Pak Haji Didi Kurni. Pak Haji, ini kan DBH CHT, berarti ada 2 frase ya, dana bagi hasil, cukai hasil tembakau. Ya. Sebetulnya dari pengertian cukai ini apa? Kemudian juga kaitannya tadi dengan tembakau. Tembakau ini kan salah satu barang yang kena cukai. Ya. Jadi cukai hasil tembakau itu adalah penerimaan negara yang diperoleh dari cukai produk tembakau yang meliputi produk hasil tembakau itu ada sigaret. Sigaret kita biasa nyebutnya rokok lah kan gitu, di warung itu rokok, sigaret kan gitu. Kemudian cerutu, ada rokok daun di itu. Kemudian ada produk-produk tembakau yang lainnya seperti kalau di kita itu baku mole ya. Yang mungkin ditanam sendiri, dipelihara sendiri, dipanen sendiri, diolah sendiri, dirajang kan gitu. Kemudian setelah itu juga dijual sendiri. Jadi jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Mungkin mereka juga luas tanamnya juga cuman ya 100 atau 200 tumbak. Iya, itu kalau satu petani Pak Haji. Kalau satu petani, ya. Iya, tapi kalau menurut data nih, seberapa besar potensi tembakau di Kabupaten Sumedang, Pak Haji? Kalau dari sisi pertanian, perkebunan. Petani tembakau kita jumlahnya 7.000-an. 7.000 petani, tapi tidak monokultur ya. Jadi tidak hanya tembakau saja. Tidak khusus tembakau. Jadi mereka itu mungkin nanam tembakau itu untuk masa-masa tertentu, biasanya musim kemarau, tetapi ke musim kemarau juga tidak selalu beralih ke tembakau, karena mungkin juga nanam ubi, nanam sayuran, dan lain-lain. Jadi tembakaunya itu kita petani kita tidak khusus lah gitu, tidak dikhususkan. Tidak dikhususkan. Dan kalau untuk luasan data ini yang diperoleh juga karena ini Dewan kan bersentuhan langsung terutama dari segi fungsi pengawasan. Untuk luasan tanah khususnya yang dipakai wilayah tembakau itu dari tahun ke tahun perkembangannya bagaimana Pak? Itu juga tidak statis ya, tidak tetap, artinya itu rata-rata sekitaran 4.000 hektar yang dimanfaatkan untuk lahan penanaman tembakau. Berkaitan dengan itu juga akan sangat berkaitan dengan musim. Ketika musim penghujan seperti ini, ya mungkin yang nanam tembakau itu berkurang. Karena air cukup untuk dipakai penanaman padi, palawija, atau yang tanaman yang lainnya. Sementara untuk tembakau kurang bagus. Nah, kalau ke Pak Denny nih, Pak Denny kenapa tembakau ini termasuk salah satu barang kena cukai? Karena dalam tembakau itu kan ada zat nikotine itu yang akan merangsang seseorang untuk mencoba dan mengulang gitu. Nah, berdasarkan hal itulah ini digolongkanlah kepada barang-barang yang istilahnya mengandung merpius gitu ya. Yang bisa membuat ketagihan, candu gitu ya. Candu gitu. Sehingga pemerintah mungkin dalam hal ini menerapkan bahwa salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada semacam pemakaian pita cukai. Nah, makanya dibebankanlah kepada produk yang berasal semua dari tembakau. Iya, jadi memang untuk penghasil cukai ini sebetulnya tidak hanya tembakau saja ya, karena tadi ada beberapa barang kena cukai yang memang harus dilekati pita cukai. Nah, seperti apa juga nanti nih pemirsa SMTV kaitan dengan jenis-jenis BKC tadi dijelaskan, disinggung juga oleh Pak Denny, ada etil alkohol tadi ya. Cuma kita sekarang lebih fokus ke cukai hasil tembakau. Karena cukai hasil tembakau ini kan di awal frase tadi ada dana bagi hasil. Kalau berkaitan dengan dana, tentunya sektor pendapatan. Berapa Pak Haji nih ke Pak Dewan untuk pendapatan dari sektor cukai ini khususnya dari tembakau? Ya, kita
pernah mencapai DBH itu 38 miliar. Di tahun berapa, Pak Pernah Haji? tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2018. 2018 atau 2017. Mhm. Kemudian kita kemarin turun. Turun. Tahun 2020 itu 24 miliar. Mhm. 21 miliar. Tahun sekarang? Tahun 2021 itu 24 miliar. Yang sekarang itu 19 miliar 460-an lah. Nah, kalau menurut kajian, kenapa bisa turun begitu, Pak Haji? Salah satu satu faktornya faktor mungkin apa? penyebabnya antara lain karena pemanfaatan atau penyerapan dana itu Kurang maksimal? relatif rendah. Oh, Kemarin kita tahun 2021 itu hanya terserap 6 miliaran 6 dari 24. Dari 24 yang disediakan itu Iya. hanya terserap Tapi 6 itu jomplang miliar. sekali, Pak Haji. Dari 24 hanya terserap 6 miliar. Karena ada peraturan Menteri Keuangan yang berbeda dengan pemanfaatan dana DBH tahun-tahun sebelumnya. Oh, itu Jadi akan kita kupas ya. Tahan dulu Pak Haji, saat lagi setelah jeda ya. Jangan kemana-mana nih pemirsa SMTV, menarik. Dari sekian banyak DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat ya, dikembalikan ke pemerintah Sumedang, tetapi hanya terserap beberapa saja. Itu kurang maksimal penyerapannya. Seperti apa nanti akan dikupas oleh Pak Dewan. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV, Ecas Pisan. Bi, ya Bi. Kurang boga produk anyar, boga rokok halus, boga nama, wah murah meriah ya mah. Ibi pokoknya mau jualan iya ya nya. Ibi pasti untung pisan. Kurang mau wani ngajamin sok asli. Nah. Ke. Ari ieu rokok naon? Ih merek ge meni aneh atuh. Si Ibi masa apaleun. Cobaan heula we sok Ibi pokoknya mun jualan ieu pasti Ibi untung pisan. Kurang mau wani ngajamin sok. Ciri-ciri rokok ilegal tanpa pita cukai. Kemudian yang kedua ada pita cukainya palsu. Kemudian ketiga adalah dengan pita cukai bekas. Yang keempat adalah rokok dengan pita cukai yang bukan peruntukannya. Salah satu ciri lagi yang gampang sekali untuk diidentifikasi adalah harganya tuh jauh lebih murah daripada rokok yang legal. Sujang mana rek ngarugi ke nagaranya. Embungan kami mah kudu jualan rokok kieu mah. Inya ilegal. Eueuh, pita cukai ya. Ibi mata apa? Bisnis Ibi. Ngarugi ke negara. Ibi mata apa? Bisnis wes ya. Cik edit tadi tuh ah. Naon jualan remarek rokok nu teu para rubuh teuing mah. Pemirsa SMTV, kembali lagi masih dalam Balai Sawala. Tentunya kita masih talk show mengenai DBH CHT kerjasama SMTV Sumedang dengan Diskominfo. Hal ini juga sangat penting karena media juga sebagai corong untuk publikasi terhadap masyarakat. Sejauh ini mengenai bagaimana menekan peredaran BKC ilegal di Kabupaten Sumedang, yang tentunya ini sangat berdampak terhadap sektor penerimaan cukai khususnya di Kabupaten Sumedang. Tadi sesaat sebelum jeda nih, Pak Dewan sudah sedikit ada bocoran mengenai pendapatan penerimaan sektor cukai tadi sekitar 24 miliar, tapi untuk tahun kemarin hanya terserap sekitar 6 miliar. Dan untuk sekarang
hanya 19 miliar. Nah, seperti apa Pak Haji? Kenapa dari tahun ke tahun kan tadi sempat mencapai 38 ya? Makin menurun begitu. Di samping produksi ya, di samping berkaitan dengan produksi, artinya ketika produksi tinggi kena cukai, kita hilangkan dari BKC ilegal. Artinya semua produksi terjaring untuk masuk ya. ke cukai. Itu akan menghitung DBH, dana bagi hasil. Ya, variabel utamanya dari segi produksinya, cukai dari hasil produksi tembakonya. Ketika produksinya menurun, yang dicukainya kan pasti turun. Otomatis dana bagi hasilnya akan turun. Satu itu variabel dari pendapatan dari produksi. Kemudian dari pemanfaatan, ketika pemanfaatannya rendah, maka itu akan berpengaruh pada variabel berikutnya, indikator penghitung kok yang kemarin juga tidak termanfaatkan, jadi dikembalikan tidak terserapkan, sehingga dana bagi hasil berikutnya akan terpengaruh dari pemanfaatan. Sebetulnya uang itu tidak hilang, ketika tidak dimanfaatkan itu juga tidak hilang. Jadi DBH kita, DBH CHT kita itu sekarang 40 miliaran. Tahun 2022. Artinya yang 19 miliar 461 yang alokasi 2022 berarti yang 21 miliar lebih itu dari silpa-silpa tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Kemudian banyaknya silpa yang kemarin itu karena memang tadi saya sampaikan ada perubahan peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan atau penggunaan DBH CHT. Itu penggunaannya untuk apa saja Pak? Pos-posnya? Yang terakhir diatur oleh peraturan Menteri Keuangan itu 50% itu untuk bidang kesejahteraan masyarakat. 50% ya untuk bidang 40% itu untuk bidang kesehatan, kemudian 10% itu untuk bidang penegakan hukum. Nah, itu yang terakhir. Oleh karena itu tadi berarti tidak boleh di luar dari itu. Tidak boleh di luar dari itu. Kemudian dari bidang-bidang yang diatur seperti itu dibagi lagi. Yang untuk kesejahteraan masyarakat 50%, 30%-nya itu untuk kesejahteraan petani atau buruh tani. Dalam bentuk nanti BLT. Oh, ada BLT. Bantuan langsung tunai untuk petani tembakau atau buruh tani. Nah, ini menarik nih. Untuk implementasinya seperti apa nih Pak Haji? Ada ketentuannya? Saya kira yang buruh tani atau petani kecil yang tembakau itu ketentuannya jelas ya. Yang jadi masalah adalah ketika petani itu yang terdaftar, yang tercatat di Dinas Pertanian di bidang perkebunan ada 7.000-an, sementara dana yang teralokasi untuk BLT itu? Untuk BLT itu kira-kira 6 miliaran lah. 6 miliaran. Jadi setelah dihitung-hitung oleh Dinas Sosial yang ditugasi untuk mengalokasikan, untuk menyalurkan nanti dana BLT untuk para petani atau buruh petani tembakau, kalau dihitung 300.000 per bulan per rumah tangga petani tembakau kali 6 bulan itu hanya dapat 2.400-an. 2.400 buruh tani. Rumah tangga petani. Rumah tangga petani baik petani maupun buruh tani. Sementara jumlahnya kan 7.000. Nah, itu yang mungkin nanti kalau mungkin ingin menggali lebih jauh, nanti SMTP mengundang Dinas Sosial, kira-kira yang 2.400 sekian gitu, 2.400 lebih ya, RTP, rumah tangga petani
tembakau itu dipilih dengan kriteria seperti apa gitu. Iya, karena sehingga kan banyak sisanya juga, seperti apa iya, juga. banyak juga yang menerima sekarang kan bantuan banyak ya, Ya. Pak Haji, terutama yang di DTKS itu ya. Ya, ya. Apakah itu sehingga jangan sampai double-double Itu yang gitu. itu memang saya udah sampaikan waktu itu ke dinas sosialnya, ini akan terjadi. Sementara ini ada rumah tangga sasaran yang masuk ke dalam DTKS, Iya. ada yang mendapat 3, 4, 5 kan gitu Bantuan. bantuan. Nah, sementara ada yang tidak dapat Iya. sama sekali. Jadi Jadi kalau memang- ditambah dengan RTP rumah tangga sasaran dari rumah tangga petani tembakau, Iya. dari BLT, DBHCHT ini mungkin ada yang dapat 6 nanti. Iya, itu juga kurang tepat sasaran juga ya. Wah, ya. Ya, jadi memang luar biasa nih pemirsa SMTV untuk implementasi bagaimana penggunaan DBHCHT ini. Tadi memang ada 3 pos peruntukan ya, yang 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40%-nya untuk kesehatan, dan 10%-nya untuk penegakan hukum. 10% penegakan hukum. Nah, ke Pak Denny. Pak Denny, kalau ada perbedaan tidak kalau tadi kata Pak Dewan kan dari sesuai amanat undang-undang kan 2%, tapi ada lagi peraturan Menteri Keuangan ya, PMK ada turunannya lagi aturannya. Itu kan ada perubahan. Kalau dari Pol PP sendiri nih dari tahun ke tahun yang dirasakan seperti apa? Kalau dulu kan mungkin hanya oleh Bea Cukai saja. Nah, ini sudah sejak kapan Pol PP mulai dilibatkan secara real langsung? Karena kan dananya langsung nih, posnya ada 10% gitu. Kalau secara langsung baru-baru tahun-tahun sekarang. Baru tahun sekarang ya? Kalau sebelumnya kita memang ada kegiatan itu, tapi Ya. kita diajak oleh teman-teman dari Dinas Perindustrian Perdagangan untuk memonitoring peredaran daripada perdagangan rokok yang tanpa cukai. Nah, kalau sekarang kami baru dapat sekarang itu pun pada saat kami konsolidasi sejabar bahwa hampir semua Satpol PP itu dilibatkan. Dan nyatanya ada alokasi anggaran sekitar 10%. Nah, tekniknya di lapangan kami tetap ingin memberikan semacam edukasi kepada warga masyarakat karena bagaimanapun ini penting gitu, diantaranya dengan memakai pita cukai. Ada animo dari masyarakat, entah benar atau tidak, bahwa untuk mengurus pita cukai ini relatif tidak terjangkau gitu. Oh, Nah, ada itu. kos lebih mahal ya? Padahal makanya kami hadirkan ketika edukasi itu, kami hadirkan dari teman-teman dari Bea Cukai. Bea Cukai bahwa tidak seperti yang mereka sangkakan gitu. Iya, nah ini kalau klasifikasi untuk penegakan hukum, targetnya Pak Denny kemana saja? Nah, ini kalau berbicara target ya, Iya. kita diketahui kalau di Sumedang ini banyaklah produk-produk rokok gitu ya yang tanpa cukai. Nah, kita cuma masalahnya mereka itu kadang-kadang home industry. Oh, industri Nah, rumahan kayak tadi Pak Haji ya, bilang ya, di industri rumahan. Paling yang besar-besar seperti yang di Dharma Raja, kemudian juga di sebagian di wilayah Genteng, Sukasari. Bahkan di Sukasari ada yang namanya Kampung Tembakau. Jelas di sana semua penduduk itu mencari kehidupannya dari tembakau. Tembakau. Nah, kita mengedukasi kepada warga tersebut untuk yang namanya produk rokok, apalagi sudah dikemas, baik itu dalam bentuk bokong mole, apalagi misalnya udah di batangan seperti 12 batang, 19 tos batang, dilinting gitu ya? dilinting. Nah, itu harus memakai pita cukai supaya peredarannya legal. Kalau tidak memakai pita cukai, itu mau tidak mau dengan berat hati kami menyita. Gitu. Oh iya. Nah ini Pak Denny nih beberapa contoh mungkin tadi kan sudah disampaikan beberapa tempat kan, apakah untuk pertama kan tentunya ini banyak temuan juga di lapangan. Apakah untuk pertama itu langsung disita atau ada teguran dulu? Ini kan kasihan kalau yang kasihan, pas ya. saya nggak tahu tiba-tiba udah disita. Nah, gitu. memang kan dalam situasi yang seperti ini kan kita kadang dilematis gitu ya. Ya. Makanya itu kita penekanannya itu kepada edukasi gitu. Ke masyarakat Ke pemahaman masyarakat, ya. pemahaman. Kalaupun misalnya diambil oleh kita, barang-barangnya disitanya oleh teman-teman dari Bea Cukai. Cuma kita tetap eksis juga di lapangan. Paling di kita hanya sebatas non justisia, surat pernyataan bahwa kami untuk proses tahun depan mungkin kami akan memakai pita cukai. Oh, Nah, yang iya. penting ada itikat baik ya bagi mereka. Ya, jadi Supaya- kalau supaya untuk mereka kalau menjual untuk bebas. pertama mah ada surat dulu, Nah, mungkin surat untuk dulu. kalau pas ke situ lagi masih masih, nah, baru ada kita ambil, ditindak. Gitu. Nah, tindak. Ya, Pak Haji kan tadi di Sukasari nih kata Pak Denny memang penghasil ada kampung tembakau. Nah, kalau menurut dari data dari ekonomi ya, Kabag Ekonomi Setda kemarin itu hampir 25 kecamatan di Sumedang memang penghasil tembakau. Berarti hampir semua
cuma satu berarti yang tidak ada penghasilan ini. Nah, ini secara keseluruhan kan ada dua kategori Pak Haji kalau dikaitkan dengan tadi bantuan. Ada petani tembakau, kan ada pengusaha tembakau. Ya. Nah, apakah sasaran bantuan itu hanya untuk petani saja, sementara pengusaha ini dapat bantuan tidak? Sementara tadi yang dibilang Pak Denny, kalau pengusaha tadi untuk pengurusan pita cukai kan biayanya lebih mahal kosnya. Apakah bisa dibantu untuk pengurusan itu? Bentuk bantuannya dari pemerintah seperti apa? Sebetulnya DBHCHT itu diperuntukkan untuk pemanfaatan untuk mereka juga, untuk artinya baik untuk petani maupun untuk pengusaha. Dari aspek petani, bagaimana meningkatkan kualitas tembakau dari mulai bahan benih ya, bibit, kemudian nanti budidaya, kemudian di teknologi panen lah kan gitu, teknologi panen. Kemudian di pengusaha nanti di teknologi pengolahan, nah, di teknologi pengolahan, sehingga memang mereka itu punya dua organisasi juga. Beda ya, ada Pak Haji? ada API, ada PPTN kan Nah, gitu. jangan dulu dijelaskan lebih lanjut nih untuk dua organisasi ini. Pemirsa SMTV akan kita kaji lebih jauh seperti apa, karena ini juga dua sisi mata uang. Jangan sampai ada timbul kecemburuan sosial. Ini pemerintah hanya memperhatikan petani saja, sementara dari pengusaha. Nah, sesaat lagi jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan. Masih di Balai Sawala SMTV HS Bisa. Ampun ya. Keur mah nganggur, coba segala hese, coba segala mararaha. Bro, kernawan, kececang ngomong serangan sih kan gara wae deh. Lain iya ya. Mikiran zaman kiwari, keur mah nganggur. Coba segala hese, coba segala mararaha. Oke. Hari itu rok naon, Bro? Merekna asa aneh kieu, pita cukayan. Oke, ilegal mah, Bro. Ini cicingnya ya. Keur susah kieu mah. Keun wae rokok murah ge nu penting mah ngebul dasar wawae atuh. Eta gagabah kitu ngomong. Geus puguh mah di dinya teh pengangguran. Beban negara. Cik atuh ayeuna mah ulah nepi ka ngarugikeun negara. Nya ngarugikeun naon ya nya? Ieu teh rokok teh menang meuli da lain menang mau. Menang meuli tapi ieu teh rokok teh ilegal, pita cukayan. Kumaha mun rokok ieu kajual bebas? Negara rugi, Bro. Yeuh nya urang mere ieu solusi ieu tah rokok mah kos urang kieu. Tah, rokok mah kos kieu. Ampun mangana. Sarwana manehna ge ngarugikeun negara. Pada seluruh masyarakat Sumedang, apabila melihat, mendengar atau mengetahui tempat-tempat penjualan rokok ilegal, pemirsa SMTV bisa diinfokan, disampaikan informasinya ke Bea Cukai Bandung. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya saya masih bersama dengan Pak Dewan, Pak Haji Didi Kurdi, dan juga ada Pak Denny Hanapiah dari Pol PP Kabupaten Sumedang. Kita juga masih membahas ini mengenai bagaimana dana bagi hasil cukai hasil tembakau, khususnya untuk kemajuan Kabupaten Sumedang, karena sektor penerimaan cukai lumayan cukup besar ya Pak Haji ya. Untuk Kabupaten Sumedang seperti apa pemanfaatan dan juga pengelolaannya. Salah satunya tadi anggaran DBHCHT ini untuk bantuan kepada petani tadi ya. Nah, tadi sesaat sebelum jeda Pak Haji, untuk petani dan golongan pengusaha nih, seperti apa klasifikasinya supaya tidak ada kecemburuan sosial? Ya. Perhatian dari pemerintah. Untuk
petani dan pengusaha itu sendiri masuknya ke dalam kategori bidang kesejahteraan masyarakat. Bidang kesejahteraan masyarakat ya. Jadi bidang kesejahteraan masyarakat itu yang 20% untuk peningkatan kualitas produksi, kemudian untuk industri tembakau, kemudian untuk penyediaan bahan bibit lah, semacam bibit. Kemudian yang 30% itu tadi langsung tunai, bantuan langsung tunai BLT lah. Ya? Yang 30%-nya dari yang 50. Yang 20 itu yang barangkali tadi dipertanyakan berkaitan dengan bagaimana pembagiannya kan gitu. Sementara ini diserahkan memang ke instansi teknisnya untuk peningkatan kualitas tembakau masuk ke Dinas Pertanian, apa judulnya? Dinas DKP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ya. DPKP kan DPKP. gitu. Di situ ada bidang perkebunan yang Di membawahi dalamnya urusan tembakau ya. tembakau kan Iya. gitu. Jadi bidang itulah yang merencanakan bagaimana meningkatkan kualitas produksi tembakau. Kualitas produksi tembakau dari mulai bibit, masuk ke budidaya, masuk ke itu. Sementara yang karena ada dua kelembagaan, itu lembaganya diberi bantuan juga. Diberi lembaga. bantuan juga. Dalam bentuk satu untuk manajemen. Ada mungkin yang untuk peralatan kesekretariatannya. Ada pelatihan untuk juga. pelatihannya, Pelatihan kan gitu, SDM-nya ya. SDM-nya. Jadi termasuk barangkali Bantuan sarana prasarana juga pelatihan masuk. kerja kepada petani, kepada petani itu bantuan pelatihan kerja dari aspek satu produksi, keduanya dari pengolahan hasil. Ya. Dari pengolahan hasil itu bagaimana dia dari panen itu bagaimana pemeliharaan tembakau, kemudian merajang, menjemur dan betul. mengemas lah kan Sampai gitu kira-kira. siap jual. Siap jual ya. Ya, dan juga sarana prasarana juga diberikan tadi ya. Diberikan itu ke lembaga. Sarana prasarana itu ada yang ke lembaga, ada yang ke kelompok tani. Nah, Pak Haji kan ini untuk mayoritas di Kabupaten Sumedang, sementara kita tahu nih pemirsa SMTV karakteristik dari Kabupaten Sumedang berbeda dengan daerah Jawa. Di kita kan tidak ada pabrik rokok ya. Yang ada itu memang secara kultural Sumedang itu terkenal dengan tembakau iris. Nah, memang seperti itu ya untuk khasnya Sumedang. Nah, sejauh ini pantauan dari Dewan seperti apa nih khusus untuk perkembangan tembakau iris? Ya, untuk tembakau iris itu ada nanti yang dijual juga setengah jadi. Setengah jadi. Jadi setelah diiris mungkin dia jemur 2 atau 3 hari sesuai dengan itu. Setelah itu dialihkan ke pengusaha. Mungkin nanti kalau ini nanti bagian Pak Denny. ini berkaitan dengan cukai emang menjadi menyulitkan kan tuh. Langsung ditanggapi. Menjadi menyulitkan karena yang kecil-kecilan tadi yang dia nanam sendiri, dia melihara sendiri, dia manen sendiri, dia ngiris sendiri, yang kemudian setelah diiris dia tidak kena cukai. Iya, nah itu. Karena dia tidak menjual gitu. Tidak menjual. Pak Denny bagaimana nih tanggapannya langsung? Hanya memelihara akhir sampai untuk satu kebutuhan sendirinya atau mungkin untuk lingkungan sekitarnya. Jadi dijualnya juga ya mungkin tidak kena cukai. Itu yang memang harus jadi perhatian. Perhatian juga dari pemerintah. Kira-kira seperti apa ya? Produksinya minimalnya berapa yang kena Pak Denny cukai? Jangan yang kecil-kecil itu kena cukai juga gitu. Untuk ketentuan di bidang cukai, kalau yang tadi tembakau iris kategorinya yang setengah jadi, kan berarti ada yang setengah jadi, berarti ada yang jadi. Itu untuk yang ketentuannya yang harus pakai pita cukai seperti apa? Ya pokoknya semua produk tembakau ya itu tetap harus pakai. Berarti yang setengah jadi juga harus. Termasuk setengah jadi. Cuma kan kayak ini. Kebanyakan yang setengah jadi itu rata-rata dikelola oleh home industry tadi kan gitu. Mungkin mereka punya alibi tidak mau pakai pita atau membuat pita cukai atau mereka lebih
menjanjikan secara ekonomis menurut mereka itu lebih baik dijual kepada pengusaha yang sudah eksis, Iya. seperti Bapak ada lah Ya, yang baru asop, pengusaha. ya pengusaha yang sudah. Diberikan kepada mereka. Nah, contoh kasus sekarang ya di pasar tembakau itu rata-rata itu sampai jam 10, jam 11 itu udah gitu. Nah, itu jadi karena kalau kita melaksanakan operasi misalnya ke sana, pasti Iya. itu banyak yang terjaring gitu. Nah, sehingga mereka hubungan simbiosis mutualisme gitu ya, bagus gitu ya di antara mereka. Daripada saya kena pelanggaran, membuat pita cukai nggak bisa, lebih baik saya jual kepada teman-teman yang sudah eksis mungkin. Nah, oleh mereka juga ditampung gitu. Sehingga tetap saja yang memakai pita cukai itu ya pengusaha-pengusaha itu Oh, saja. jadi gitu. memang komunitasnya sudah ada, ada, sudah ada, iya. gitu. Yang pengusaha yang sudah mempunyai NPP BKC gitu ya. Nah, itu. Gitu. Ya, memang ini menjadi dilematis juga ya. Di satu sisi memang harus taat terhadap regulasi. Jadi tingkat kepatuhan masyarakat juga ini akan berbanding lurus dengan nanti kenaikan DBH CHT ya, Pak Dewan. Iya. Nah, kalau dari Pak Denny nih sejauh ini banyak temuan di lapangan. Ada kasus yang luar biasa sangat rumit misalnya, ada temuan apa contoh? Sampai sekarang ya itu tadi kan banyak ini istilahnya kalau dikemas kan gitu ya. Ya. Terus juga istilahnya banyak tembakau yang sudah dipotong-potong atau istilahnya tembakau iris gitu. Nah, itu kalau kita ambil sebetulnya itu kan udah suatu pelanggaran juga gitu ya. Cuma mereka beralibi ini Pak untuk dijual ke Yang pengusaha lain. yang resmi lah gitu ya. Makanya kami di sini kan istilahnya sesuai dengan polisi Pamong Praja ada fungsi mengemongnya gitu ya. Oh ya. Nah, itu tapi ya itu tadi kita oke lah Bapak gitu ya. Karena apapun bentuk kemasannya gitu ya, itu sudah wajib memakai pita cukai. Nah, manakala ini sudah terbentuk seperti itu, ini mau tidak mau Bapak harus pakai gitu. Oh enggak, selepas ini mau untuk kepentingan sendiri, ya itu Bapak sendiri, contohnya kan. Makanya tidak sedikit kan istilahnya ada rokok-rokok yang sudah dikemas. Kita lihat ya tidak pakai cukai. Kalaupun pakai kadang-kadang yang sudah tahunnya udah kadaluarsa gitu. Oh, jadi yang bekas ya? Bekas dipakai lagi. Padahal kita jeli kan di pita cukainya ini untuk label misalnya 12 batang. Padahal kemasannya 16 batang gitu. Oh, ya, itu beda. pelanggaran berat gitu. Nah, itu. Beda peruntukan juga. Beda peruntukannya juga. Nah, itu gitu. memang luar biasa banyak sekali temuan-temuan di lapangan. Nah, biasanya kalau dalam operasi pemberantasan kan kalau Bea Cukai ini sekarang sedang menggalakkan operasi pemberantasan gempur rokok ilegal. Nah, itu. Kalau Pak Denny untuk ke lapangan Pol PP ini melibatkan siapa saja? Kita melibatkan teman-teman dari SKPD Teknis, terutama kan khususnya mungkin dari teman-teman dari Bea Cukai. Kita mendampingi teman-teman dari Bea Cukai. Kalau misalnya penyitaan dan sebagainya, gitu, berdasarkan pengumpulan bahan keterangan sebagai oke di titik anu kita dapat gitu. Nah memang sekarang ini kita baru dapatkan hanya di tingkat pengecer. Padahal kan di belakangnya itu ada suppliernya gitu. Dalam tanda kutip, apakah dia tapi untuk selama ini suppliernya sudah tersentuh, Pak? Udah tersentuh. Nah, itu. Wayahna itu kalau karena ada bagaimanapun udah relatif besar, gitu. Wayahna harus pakai gitu. Supaya nyaman. Anda bisa berjualan dengan nyaman, dan di sisi lain pemerintah daerah juga masuk dana bagi hasilnya. Dan itu nanti akan kembali juga kepada mereka secara tidak langsung. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi kan, ada sosialisasi, ada dana BLT dan sebagainya. Itu sebetulnya jaring-jaring pengaman ya dari para pengusaha tembakau, kemudian juga dari para petani, itu semua sektor terlibat. Terlibat, iya. Dan memang pemirsa SMTV ini butuh sinergitas bersama ya, tidak hanya dari penegakan hukum saja, tetapi juga ini perlu pemahaman edukasi ke masyarakat. Tentunya yang membeli, apalagi tadi produsen memang ditekankan para pengusaha untuk memakai pita cukai secara legal dan resmi. Nah, ini juga nanti sebagai indikator untuk kenaikan DBH CHT yang tadi juga memang diprioritaskan. Dari segi pengawasan nih Pak Dewan, terutama karena bersentuhan langsung kan mitra kerja dengan Komisi 2. Sejauh ini untuk tingkat kepatuhan masyarakat seperti apa? Saya kira secara teknis lapangan memang Pol PP ya yang melakukan pengawasan. Artinya juga Pol PP mengawasi peredaran tembakau di Sumedang yang produksinya bukan hanya di Sumedang. Berarti ada dari jadi luar ketika Sumedang? bicara cukai daluarsa dan lain-lain pasti rokoknya rokok dari luar lah, tembakaunya dari luar. Sementara yang kita di Sumedang itu tembakau yang diproduksi oleh masyarakat itu secara
kecil-kecilan yang mungkin bahasanya tadi ada pengepul lah gitu. Ada pengepulnya, ada banarnya gitu iya. kan. Ada banarnya. Jadi ini juga memang nanti harus menjadi catatan dari Pol PP, jangan sampai kena cukai 2 kali. Iya. Seperti kita Ada beli kasus barang, juga. kadang-kadang beli barang kena pajak 2 kali. Iya. Kan betul. gitu. Nah, pemerintah beli barang itu kena pajak 2 kali. Pajak sudah pengusaha sudah dipajak, kemudian dibeli oleh pemerintah, Dipajak ya lagi. dipajak lagi gitu dari kegiatan. Jadi ini juga harus jeli di Pol PP dalam hal pengawasan ini. Jangan sampai petani kecil kita yang ngiris-ngiris itu kena pajak, kena cukai, kemudian dia jual ke banar, banarnya kena cukai lagi. Jadi artinya 2 kali cukainya. Oleh karena itu, saya kira satu itu kejelian dari pengawasan di lapangan. Di samping tentu saja saya berpikir gini, saya berpikir ini memang dari cukai ini juga harus ada pembatasan. Kira-kira produksi berapa yang tidak kena cukai? Produksi kan gitu. berapa yang tidak kena cukai? Sesaat lagi jawabannya. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Trisakti. Bi, ya Bi. Kurang boga produk anyar, boga rokok halus, boga nama, wah murah meriah ya mah. Ibi pokoknya mau jualan iya ya nya. Ibi pasti untung pisan. Kurang mau wani ngajamin so, asli. Nah, Ke. atuh. Ari ieu rokok naon? Ih merek ge meni aneh atuh. Si Ibi masa apaleun. Cobaan heula we sok Ibi pokoknya mun jualan ieu pasti Ibi untung pisan. Kurang mau wani ngajamin so. Ciri-ciri rokok ilegal tanpa pita cukai. Kemudian yang kedua ada pita cukainya palsu. Kemudian ketiga adalah dengan pita cukai bekas. Yang keempat adalah rokok dengan pita cukai yang bukan peruntukannya. Salah satu ciri lagi yang gampang sekali untuk diidentifikasi adalah harganya tuh jauh lebih murah daripada rokok yang legal. Sujang mana rek ngarugikeun nagaranya. Embung kami mah kudu jualan rokok kieu mah. Inya ilegal. Eueuh, pita cukayan. Ibi mah teu apal. Naon? Ibi Ngarugikeun negara. Ibi mah teu apal. Bisnis wes ya. Cik ini tadi tuh Naon jualan remah rek rokok nu teu pararubuh teuing mah. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih bersama dengan talk show Balai Sawala mengenai DBH CHT, dan ini juga kerjasama SMTV Sumedang dengan Diskominfo. Masih setia dengan 2 orang narasumber kita, ada Pak Dewan, Pak Haji Didi Kurdi, dan juga Pak Deni dari Pol PP Kabupaten Sumedang. Nah, tadi sesaat sebelum jeda nih Pak Dewan juga sempat menyinggung beberapa permasalahan juga tadi ya Pak Dewan terkait dengan bagaimana pemasaran tembakau jangan sampai kena cukai 2 kali.
tadi dari petani yang mengiris-ngiris sudah dicukai, pas kena pengusaha kena cukai lagi. Nah, sebetulnya untuk ketentuan seperti ini karena banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, penemuan juga. Jadi ada seperti sistem ijon begitu ya. Jadi ada yang sudah diborong duluan nih Pak Denny pohonnya, jadi tidak menjual dalam bentuk irisan tadi. Ada yang berupa langsung pohonnya dibajongkeun gitu lah sakebonan. Nah, ketentuannya seperti apa kalau yang itu, apakah harus ada juga cukainya? Ini terima kasih, ini suatu hal yang menarik. Apakah ini termasuk mitos atau fakta? Saya juga kurang tahu ya, tapi sedang melakukan penelitian ke arah sana gitu. Untuk wilayah timur itu memang sangat cocok untuk daerah tanamnya gitu. Tapi mereka tidak ahli Dalam meracik, dalam meramu. meracik gitu. Adapun wilayah barat itu memang kurang bagus atau kurang ahli dalam menanamnya, tapi dalam hal meracik itu memang mereka jagonya gitu. Sehingga kalau Teh Pit atau siapapun ya kita ada di jalan raya itu ada mobil-mobil yang bawa tembakau dan sebagainya, itu bisa dipastikan pasti itu kiriman dari wilayah timur. Iya, Dan jadi itu diterima di wilayah barat, numpang gitu. nanem doang Gitu. berartinya. Nah, meraciknya itu di sana gitu, sehingga makanya seperti yang saya sampaikan tadi, ada kampung tembakau di Sukasari itu. Iya. Karena mereka udah turun-temurun, nah itu sudah ahli yang dari sana gitu. Oh, jadi kalau sharing info bisa Pak Haji untuk misalkan pelatihan itu, karena kan kalau beda kalau menjual ini dengan hasil yang jadi itu kan nilai jualnya berbeda. Apakah Ya. dari pemerintah bisa memfasilitasi untuk tadi pelatihan ya, pengembangan SDM terutama untuk di daerah timur tadi yang tidak hanya langsung menjual tangkalnya begitu. Saya kira mereka bukan punya keyakinan ya. Mungkin faktanya seperti itu. Ketika diolah, diolah Diracik, hasil diramu ya. hasil akhirnya itu diolah di sana, hasilnya kurang sebagus seperti yang di wilayah barat. Wilayah barat yang punya tingkat ketinggiannya di atas 600 dari permukaan air laut itu Iya. memang bagus untuk pengolahan tembakau kayaknya. Sementara wilayah timur yang ketinggiannya sekitar 0,25 atau sampai dengan 0,40 di atas permukaan air laut itu kurang bagus untuk diolah akhir, termasuk barangkali kelihatannya perlakuan tembakau ini ngejemur itu kalau siang itu disimpan gitu ya. Disimpan, tidak, malah kalau mataharinya panas itu Langsung juga kurang bagus, kurang bagus gitu, kurang bagus. Bahkan malam-malam itu dikeluarin juga. Jadi malam-malam itu bako-bako itu dikeluarkan. Diangin-angin lah ya, Diangin-angin, pagi. diangin-angin. Kemudian pagi-pagi dijemur itu dari jam 8 sampai jam 11. Jam 11 walaupun mataharinya bagus, Ya. dia disimpan. Disimpan. Saya kurang tahu secara teknis hal tersebut. Jadi kelihatannya untuk melakukan perlakuan pengolahan itu tidak bisa diintroduksi dari wilayah barat ke wilayah timur. Tapi walaupun demikian di wilayah timur juga ngolah. Di wilayah timur juga ngolah. Bako akan rasanya seperti itu. Iya, katanya. jadi memang hanya tidak- wanginya yang akan berbeda, Jadi- warnanya yang akan berbeda barangkali. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa Setiap daerah dipaksakan. punya kultur masing-masing, terutama dalam pengolahan. Jadi meskipun hampir semua kecamatan di Kabupaten Sumedang ini penghasil tembakau, Ya. tetapi juga untuk pengolahan berbeda ya, berbeda lokasi, berbeda cara. Selama jadi, ini jadi yang mereka mengirim ke wilayah barat itu ya itu kan tidak kena cukai gitu kan, mereka Tidak hanya kena, ya. lembaran itu aja pako gitu. Itu mah sah-sah saja bagi Sah-sah mereka. saja, ya. Nah, tapi Kalau- ketika sudah dikemas, nah Ya. itu baru Pak Denny nih, Ya. selama proses mekanisme dalam penegakan hukum nih, kendala-kendala kesulitan yang dirasakan seperti apa? Kalau tadi kan Pak Haji sempat menyinggung, jangan sampai petani iris bahkan yang sudah berkemasan kecil itu kan harus pakai pita cukai kata Pak Denny.
kan berbanding ironi dengan yang pengusaha juga sama begitu. Nah ini ada ketentuannya mungkin untuk yang petani kecil ini atau kesulitan yang dirasakan dari penegakan seperti apa? Selaku penegak perda gitu Ya. ya, ada suatu hal yang dilematis gitu. Sehingga kita tidak bisa istilahnya menindak secara tegas bahwa Anda disita barangnya atau Ya. dimusnahkan gitu. Itu jelas suatu hal yang sangat dilematis gitu ya. Tapi makanya di sini kami kadang-kadang kita memberikan penekanan, tolong gitu supaya bapak atau ibu berjualannya ini bisa nyaman, seperti. Karena di sisi lain, kalaupun ibu nanti bayar pajak atau retribusi atau biaya cukai ini, nanti akan kembali lagi ke ibu, gitu, dalam bentuk barang lain atau dalam bentuk sarana prasarana lainnya, gitu. Nah, dilematisnya, kita istilahnya misalnya ada barang sekitar katakanlah 4 dosen atau 5 dosen, gitu ya. Kita nyita ya kita beli aja ganti gitu. Nah, udah sita bagi kita. Ya, gitu. sebagai bentuk toleransi Nah, juga ada bentuk solidaritasnya toleransi. luar biasa nih. Nah, Pak Dewan nih, mungkin yang mau disampaikan kan ini luar biasa juga salah satu bentuk pemahaman sosialisasi terhadap masyarakat juga bahwa selain harus patuh hukum, ini juga bermanfaat. Tadi berpengaruh sekali terhadap sektor penerimaan. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat nih, khususnya masyarakat Sumedang. Saya kira berkaitan dengan DBHC-HT ini, di samping satu untuk melindungi masyarakat, adanya pengawasan terhadap barang kena cukai ya, barang kena cukai khususnya tembakau itu berkaitan dengan perlindungan masyarakat. Sejauh ini juga dengan khususnya dengan hasil tembakau, nanti mungkin Pak Satpol PP bisa mengomentari terkait dengan masa daluarsa. Iya. Itu kan maksudnya pengawasan itu ada dua sisi. Di satu sisi cukai itu berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara atau peningkatan pendapatan daerah. Iya. Di sisi lain, secara filosofis juga untuk melindungi masyarakat, kesehatan masyarakat dari bahaya nikotin tadi. Iya, betul. Yang jadi masalah ketika nikotin mungkin ada di tembakau, antara tembakau yang masih segar, katakan, yang masih segar, rokok atau produksi tembakau yang masih segar, dengan tembakau rokok yang sudah lama. Ini sejauh mana berkaitan dengan itu? Saya kira ini sangat teknis, itu yang memang harus dipertanyakan lebih lanjut kepada ahlinya, saya kira. Tetapi intinya bahwa cukai hasil tembakau itu mempunyai dua sisi. Di satu sisi untuk melindungi masyarakat dari ancaman. Positifnya. Dari ancaman. Barangkali ada tembakau yang daluarsa. Betul. Nah, di lain pihak, cukainya itu sendiri itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Dalam artian cukai hasil tembakau itu dikembalikan kepada masyarakat yang petaninya, buruh taninya, sementara ya pengusahanya sudah untung kan, sudah untung pengusahanya. Jadi sebetulnya mungkin cukai itu lebih cenderung kenanya ke usaha hasil tembakau, Ke usaha kan hasil gitu. tembakau. Kalau melihat dari segi proporsional nih Pak Haji untuk porsinya kan ini kalau untuk penerima manfaat tidak hanya oleh masyarakat yang tinggal di wilayah penghasil tembakau, Ya. tetapi kan yang di luar itu juga masyarakat harus menerima manfaat. Menerima manfaat. Sementara barangkali memang di Indonesia ini juga dari 34 provinsi itu hanya 25 provinsi itu yang dapat DBHC-HT-nya. Jadi tidak semua, artinya tidak semua provinsi dapat. Berarti sekitar berapa ya? 9 provinsi yang tidak dapat DBHC-HT. Kabupatennya juga tidak semua kan gitu. Kota Bandung saya kira
tidak termasuk Kalau yang Sumedang, karena tidak industri juga, tidak ada industri. Iya. Tapi kalau di Kota Bandung tidak menghasilkan tembakau, tapi ada industri tembakau itu, jadi kena juga Kena dari juga. hasil cukainya kan, dari cukainya. Ya kan, untuk Kabupaten Sumedang ini penghasil DBH CHT-nya berapa di Jawa Barat, Pak Haji? Nomor berapa? Kita dapat 19 miliar 461 juta. Jawa Barat sendiri, Jawa Barat juga dapat provinsinya Secara 131 miliar tahun 2022. Sementara yang lain-lain itu kebanyakan memang di bawah kita. Ya, jadi memang- kita di atas rata-rata. Oh, di atas rata-rata. Di atas rata-rata Jadi Sumedang kita. juga merupakan penerima DBH CHT dengan porsi paling besar juga. Ya. Ya, mungkin dari Pak Denny nih mau menambahkan karena Boleh. waktunya juga ini himbauan khususnya untuk warga masyarakat kaitan penting. Ini kalau dengan Pak Denny kan harus kenal hukumnya supaya terhindar dari hukuman. Sanksinya nih supaya ada efek jerah seperti Ya, terima apa? kasih kepada Tepit ya. Ini kepada para petani tembakau ya, saya sarankan untuk tetap produk bapak-bapak atau apapun kemasannya dalam tembakau itu saya sarankan untuk bahkan saya minta gitu istilahnya untuk memakai pita cukai. Jadi jangan percaya terhadap percenahan. Pastikan saja oleh bapak, oleh ibu untuk memproses, mengurus tentang pengelolaan pita cukainya gitu. Nanti bapak atau ibu pengusaha akan tahu sendiri. Dan itu akan membuat kita nyaman. Bapak bisa berjualan dengan nyaman. Kemudian juga nanti akan berbalik lagi kepada daerah kita khususnya kepada para petani dan pengusaha tembakau. Dan saya pikir itu lebih bagus dan lebih nyaman bagi kita semua. Iya, itu. Dan terima kasih nih atas kehadirannya Pak Haji, Pak Dewan. Terima kasih Pak Denny Hanafia juga. Terima kasih atas informasinya. Dan ini juga pemirsa SMTV butuh sinergitas. Jadi untuk penegakan hukum, terutama dalam penerimaan sektor DBH CHT ini. Karena Sumedang ini merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh alokasi DBH CHT ini lumayan cukup besar. Jadi ini juga manfaatnya. Ada posisi timbal balik yang diperoleh. Nah, untuk Anda juga masyarakat tingkat kepatuhan hukumnya harus tetap dijaga. Tadi yang dibilang oleh Pak Denny harus mengenali hukum supaya terhindar dari hukuman. Bagi Anda juga yang belum bisa berhenti merokok, nah hindari jangan merokok menggunakan rokok yang tanpa pita cukai ya. Jangan juga merokok yang tidak ada pita cukainya atau memakai pita cukai palsu atau tadi pita cukai yang beda peruntukan. Jadi harus cermat, harus jeli karena selain rugi terhadap diri sendiri, kan tadi rokok juga merugikan ya, berdampak negatif terhadap kesehatan. Makanya barangnya kena cukai dan ini juga dampaknya. Nah, selain tadi rugi terhadap diri sendiri apabila Anda mengkonsumsi rokok ilegal atau BKC ilegal ini, tentu akan merugikan terhadap negara karena tidak masuk ke DBH CHT tadi ya Pak Dewan. Nah, ini semoga juga menjadi sebuah dasar pemahaman untuk kita semua bahwa dari DBH CHT ini akan kembali manfaatnya untuk Anda masyarakat. Dan tentunya ini juga dari sektor DBH CHT ini merupakan sektor penerimaan yang nantinya akan berdampak langsung terhadap pembangunan di Kabupaten Sumedang. Dan saya Pipit Nurvina undur pamit beserta dengan kedua orang narasumber saya pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.